memberikan kehidupan kita yang baik. Apapun Tuhan berikan. Kesehatan, puji Tuhan kita sudah mencapai umur mungkin 100. Kalau Bapak berapa Pak? 78. Nah, 78. Puji Tuhan kita masih sehat, kita masih kuat, masih diizinkan Tuhan nafas hidup untuk menikmati indahnya dunia ini. Nah, kita bersyukur Tuhan baik, tidak ada kekurangan. Bahkan dikatakan Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Artinya apa? Tuhan Yesus memberikan ketenangan hati. Seumpama kita punya masalah, punya pergumulan, kok hati saya demikian? Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan kenapa saya begini? Tuhan kenapa pikiran saya begini? Tuhan akan memberikan damai sejahtera itu. Tuhan akan membaringkan kita kepada rumput yang indah, rumput yang hijau, ada kesegaran di situ, ada ketenangan. Jadi dalam kehidupan kita kalau ada masalah datang kepada Tuhan, maka Dia akan menyegarkan jiwa. Bahkan Ia menuntun setiap langkah hidup kita. Di masa tua kita tidak tahu kapan Tuhan panggil. Saya pun tidak tahu kapan Tuhan panggil. Mungkin saya dulu atau bapak-bapak dulu kita tidak tahu. Tapi percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ada jaminan kalau kita mati nanti kemana? Tuhan sudah katakan Dia membaringkan ke tempat yang sungguh luar biasa indahnya. Dan kita yang percaya kepada Tuhan diberikan tempat di Taman Firdaus. Dan pada saat nantinya kita diangkat, kita akan menerima mahkota kehidupan. Jadi di masa-masa kita tua, di masa-masa sepuh kita, bagaimana kita terus berharap kepada Tuhan. Sebab Dia adalah gembala yang baik. Tak akan kekurangan kehidupan kita kalau kita bersandar kepada Tuhan. Dia membaringkan kita. Tidak kita merasa cemas, tidak kita khawatir. Wah nanti gimana saya begini, oh gimana saya begini. Tidak. Tapi Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Bapak saya dulu umur, ya puji Tuhan, sebelum dia dipanggil umurnya 73 tahun. Pada saat dia sakit, almarhum ibu saya berkata, dia di rumah sakit, oh iyalah, kamu berdoa dulu. Ya, dia berdoa. Kemudian apa yang didoakan? Anak, cucu, semuanya. Dan saya juga minta ampun sama Tuhan Yesus. Oh ya, sudah. Setelah itu dia baring tenang. Tidak ada dia sakit, tidak ada apa-apa. Di saat itu Tuhan Yesus memanggil bapak saya. Nah, begitu indahnya kalau kita hidup dekat dengan Tuhan. Pada saat Tuhan memanggil pun tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa cemas. Bahkan orang tua saya pun pada saat dia dipanggil Tuhan, setelah dia berdoa, tidak ada sakit apapun. Tidak ada sakit paru-paru, tidak ada sakit jantung, tidak ada sakit apa-apapun. Tetapi diberikan ketenangan. Saya bersyukur atas semuanya itu. Jadi bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan, dekatlah kita dengan Tuhan. Karena ada ketenangan. Nah, sekalipun kita ada badai, ada permasalahan hidup, anakku kemana, istriku kemana, cucuku kemana, kenapa dia tidak datang kepadaku? Ingat kembali kepada Tuhan. Dia satu-satunya yang menolong hidup kita, satu-satunya yang menghibur kita. Disitulah kekuatan kita. Dia menyediakan segalanya. Bahkan di hadapan lawan kita, Dia memberi tongkat, memberi gada, memberi senjata. Kalau kita perang itu pasti ada senjata kita yang kita untuk melawan. Nah, apa senjata kita? Tuhan Yesus berkata di situ, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi senjata-senjata itu menolong kita. Jadi apa senjata kita, Pak Setioko? Senjata kita yaitu iman. Nah, iman itu apa?
yaitu percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat hidup. Saat kita punya pergumulan, saat kita sedih, saat kita menangis, saat kita kecewa, saat kita marah, kita masuk kamar berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah tua. Tuhan, saya sudah tidak mampu lagi. Tuhan, apa kehendak-Mu dalam hidupku? Terjadilah. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa menolong saya. Itulah doa-doa kita kalau kita percaya beriman kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah gembala yang baik yang senantiasa menolong kita. Jangan pergi kepada orang-orang yang lain, tapi datanglah kepada Tuhan. Agar apa? Memberikan damai sejahtera, ketenangan, bahkan berkat-berkat yang melimpah. Amin. Kita berdoa atas firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini agar menguatkan hidup kita dalam sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Ibu Trivena yang akan berdoa untuk kita. Kita berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat menguatkan kami. Kiranya firman-Mu boleh tertanam baik, Amin. boleh menjadi rema dalam hati, dalam pikiran kami, dan itu boleh semakin menguatkan iman kami dalam mengiring Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kiranya senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami semua iman yang kuat, dan di masa tua kai mereka boleh merasakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan mereka. Dan biarlah gembala yang baik itu juga boleh mereka alami, dan itu menumbuhkan iman mereka di masa tuanya ini. Pengharapan mereka semakin kuat, Amin. pengharapan mereka semakin nyata di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Kai Upa dalam masa tuanya, dan teman-teman, bahkan panti ini Tuhan memberkati semua pengurus yang ada, berikan kesehatan, kekuatan selalu. Berkati juga Kai Parman Tuhan, untuk anak-anaknya, cucu, menantu, cicit, buyut, dimanapun mereka berada, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan di hari yang baik nanti Tuhan boleh izinkan mereka bertemu dan bersukacita bersama-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa, kehidupan kami di hari ini kami taruhkan dalam kuasa tangan-Mu, dan sepekan ini biarlah kami hidup di dalam anugerah, pemeliharaan, sukacita, dan damai sejahtera bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan berkati. Tuhan berkati. Saya Pak sehat aja seminggu ini. Sehat, puji Tuhan. Tadi mau tanya ndak ayat tadi. Jangan dilupa di Mazmur 23 ya, dibaca ya. Itu luar biasa untuk kita ya. Kalau kita menggambarkan kita ini seperti domba, terus bos kita itu memelihara kita. Ada yang bos tapi dia itu upahan, itu sama dombanya itu dicambuk karena mungkin dia tidak mau makan, mungkin dia bandel, suruh ke kanan dia ke kiri dicambuki. Itu beda dengan Tuhan kita. Tuhan itu memelihara. Mungkin ada sesuatu yang membuat kita tidak enak hati sama teman atau apa, tapi itu pelajaran untuk kita kembali kepada Tuhan, untuk kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi jangan merasa si ini jahat, si itu begini, enggak ya. Biarlah mata kita tuh tetap memandang Tuhan sebagai gembala yang baik tadi ya. Dibaca terus kayak Kalau kitabnya. tadi malam mimpi itu selama itu saya ini dia apa itu angen-angen kan, nggak angen-angen sama orang tua itu udah ada, saya ibu bapak itu udah ada. Kenapa tadi malam itu muncul? Ya, rasa saya tuh ya begini, loh, Cuk, panggil Cuk, apa? Kamu kemana? Kok tidak pernah
nggak pernah ke rumah bapak. Habis saya jauh Pak. Nah ini maunya ke rumah bapak. Kenapa? Tapi ketemu di tengah jalan, gitu kan. Jalan di nyupir kan, bawa mobil, saya juga bawa mobil. Mau pasang gini berhenti. Gitu. Ya sudah begitu. Saya gini. Istrimu juga di rumah sana, bilangnya gitu. Jadi saya ini kepala saya pegang gini. Oh istriku ini sudah tidak ada kok di rumah bapak saya. Istrimu di tempatku. Terus ya bapak sama ibu ini orang 3 aja. Ya, bapak mau kemana? Mau ke Surabaya. Itu. Nah kalau gitu saya kembali itu kan sama-sama ke Surabaya. Ya, ke rumahmu gitu. Perasaan rumah saya di Gresik. Jadi saya bawa sampai di rumah bapak itu. Di rumah saya buka pintu rumah saya itu kan, buka. Saya nengok gini kok tidak ada. Mobilnya nggak ada, orangnya nggak ada. Terus saya bangun, walah mimpi aku ini. memang gimana lama. Iya. Dia tinggalnya di Surabaya, kita di sini mau nyekar ya nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Mau nyekar bunga aja 2 bulan nggak bunga. 2 bulan nggak bunga. Jadi tidak nyekar. Biasanya saya nyekar. Saya taruh di persimpangan jalan itu. Saya jawab, saya taruh di persimpangan jalan. Saya kasih uang 1.000 kah atau 10.000. Kita doakan saja Pak, tidak usah kita kasih di sana. Kita berdoa Tuhan, Ya, puji berdoa Tuhan kita. ya. Berdoa itu udah lepas. Di sana nggak ada sudah. Di Surabaya masih ada keluarga Pak? Ada misanan. Oh bisa. Misanan aja. Saya suruh nempati rumah sana. Oh. Saya ada rumah Di Surabaya? Di jalan apa sastra segini nih. Nah kalau telepon sama mereka ya disekar lah di rumah bapak itu, apa di sareannya bapak gitu. Saya mikir orang kok begini. Di sana saya itu. Rumah saya ini 2. Satu warisan, satu rumah saya sendiri. Warisan dari tinggalan orang tua ini tak suruh jual, tak kasih surat kuasa. Loh, laku 350 juta. Saya dikasih 30 juta aja. Cocok apa enggak? Hah? Jauh. Terus makamnya bapak Ya. ini, bapak saya ini rusak, mereng gini, karena kan pakai gizingan kan, Iya, nah, mereng. Jadi ndak dipikir betul sama dia. Pada 300 juta Iya. masuk kantong, 300 juta lebih. Laku 350 juta. Dikasihkan saya 30 juta. Jadi saya ini terima 30 juta, tapi tiket misi murah. Jadi sama saya, sama anak saya ke Surabaya. Saya lihat itu misi miring begini. Mana lubang? Saya panggilkan orang kuburan itu. Kalau bikin betul ini berapa? Tapi caranya gini, ini harus pakai
sedang. Iya. Ya. Ini pakai tiang, jadi letter U 2, lalu kijingan naik di atasnya, baru diplester. Berapa? 3 juta kerjakan. Saya bayar. Saya gini, di dalam hatiku, lah iya, 300 juta sama 20. Itu uangnya kemana? Gitu kan. Nah, anak saya bilang, kok uangnya kemana Pak? Ya disimpan. Ya, ya disimpan Bapak itu kok. Ya apa sih? Nah, Kejajan. kok enggak sampai hati begini ini loh. Saya sudah pindah ke kulit saya sudah tidak ada. Ini masih biasa, tidak di apa itu, tidak ada kijingannya itu tidak ada. Mana air itu lewat kuburannya dia. Jadi saya panggilkan, berapa ini pasang kijingan ini Pak? Ini Pak, pokoknya sudah jadi 2 juta. Oke. Pasang. Ya, saya bilang, saya sudah berdoa, saya bukan minta apa-apa, minta selamat, panjang umur, kekuatan, kesehatan. Telingan saya ini seperti kulit saya itu bilang, ya gitu. Saya lihat kanan kiri, tidak ada orang ini, mana-mana kuburan, tidak ada. Kok siapa bilang siapa? Ini kayak gini, sudah pulang. Enggak, saya enggak tanya uang rumah itu laku berapa kadang. Ya. Akhirnya apa? Saya pulang. Yang penting uangnya disimpan kan kayak. Saya pulang ke sini, Tabung. dapat 1 bulan yang laki kan. Bohong itu sama nak. Diambil sama Tuhan. Iya. Uang itu tidak ada gunanya kalau uang itu Tidak ada hasilnya. gunanya. Walaupun melimpah-limpah ya, kalau kita itulah dalam firman Tuhan ada orang kaya, wah banyak melimpah. Masih Jangan makan uang ini aja tidak ada gunanya. Iya. Mati tidak dibawa. Iya. Ya. Yang dibawa ini aja. Apa itu, Pak? Jari ini sama kuku. Kemana dia? Kalau kuku ini, misalnya tidak tahu bagaimana dia jadi konang. Oh iya. Loh iya kan? Iya. Betul, jadi konang. Lantaran saya bilang bisa mengatakan begitu. Ini rumah saya, ini pesarian wali-wali semua. Keliling. Jadi kalau jam 7 malam itu lihat, tidak usah lihat film Iya. atau biskop itu tidak lihat di muka pintu itu namanya hantu itu keluar semua. Yang pocongan, loh iya, yang Nggak serem. pocongan, gendruwo, yang jalan net Iya. itu jalan jerangkong. Kalau jerangkong itu saya kejar. Karena apa? Lari ke kombong saya makan apa itu? Makan telur itu, telur. Oh iya. Ya, itu aja. Saya ini di sana itu di Gunung Petukangan itu. Kalau tidak bisa di atas pabrik semen itu rumah saya. Gunung Petukangan Gresik. Nah, itu namanya gendruwo, jerangkong, medon itu teman itu. Lebih tidak kepala yang geruduk. Iya. Pengingis. Iya. Iya, pengingis ketawa. Ngeri. Gendul pringis ya. Itu saya pegang waktu ini ada 2, ambil taruh di meja. Taruh di meja. Puk ini. Ya begini matanya ya kelom-kelom gitu. Taunya pagi tinggal anunya nih. Apa itu?
tempurungnya ini aja. Tengkorak. Tadi malam ada matanya. Sekarang kok ada matanya kemana? Gitu. Nah, bapak saya itu Kayak sampai udah takut. bapak saya itu bilang, Takutnya barang kamu ini. itu anaknya apa bilangnya? Itulah dalam firman Tuhan di mana. Ular kamu pegang. Iya. Ular kamu pegang. Nah, kemarin tuh anak saya kan rumahnya kemasukan ular. Pak, rumahku kemasukan ular. Ularnya gini, ular kobra. Iya. Jadi dia gini, aku mundur Pak. Terus habis itu mundur, kok hilang kemana? Oh, terus bapak ke sana ya? Ah jangan. Anak ini di sini satu sama orang tua itu kok sayang betul kan? Jangan, ya nanti digigit kah apa? Nggak usah. Segini besarnya. Iya. Panjangnya 1,5 meter. Kita bilang paginya, sorenya kesini lagi. Anu ya, dipanggilkan orang Branwir itu. Iya. Suruh pegang, dia punya alat. Anu itu. Iya, menjapit. Lengkap. Jadi dia bilang, itu ular itu udah jauh. Coba anu lemarimu itu buka. Tapi buka itu jangan lalu bak begini, jangan. Pelan-pelan. Pelan-pelan buka itu sama dengarkan telingamu. Kok dia ada itu dia nyembur, hati-hati itu. Nyembur. Ayo betul di lemari. Dibuka begini, dead gini kan. Ces gitu. Jadi dilihat gini center begini ularnya begini. Rumahnya di mana itu? Apa? Rumah anaknya ini? Di sana di anu tempatnya Jokowi, itu rumah Jokowi. Oh ya di sini Pak, dekat sini. Sana. Iya. Penurunan turun. Iya. Korpri. Apa itu? Kampung apa itu? Kampung Kampung Arab. Selimau. Dekat Pak di sini. ya dekat Selimo. Raja Wali. Borneo. Dekat Selimo, di luar Selimo ya bisa. Rumah permata. Di situ besar ular di sini, tapi belahnya kepalanya kecil Pak. Kecil kalau mangap ya Iya. segini itu kan. Kucing itu dimakan Iya. itu kan. Jadi panggil orang Branwil ini lalu Ambil. disupit. Iya. Aman sudah. Kalau Bapak ada keluarga di sini? Enggak ada ya? Sendiri. Jadi saya ini ya tinggal anak-anak aja, anak cucu buyut. Nah, berarti ada yang di sini kan? Yang satu di Madura, yang tua, yang dua, yang nomor 2 di Kediri, yang satu. Sini. Yang ini kita ceritanya gini. Dulu saya punya anak ini, umur 3 tahun, diminta sama budi saya. Tapi dia tuh budi itu sakit, jadi aduh gimana anak diminta ini gimana. Tapi anaknya ini senang sama budi ini. Kalau budi datang tuh langsung peluk banyak. Jadi saya kasihkan budi, asalkan budi betul-betul melihara anak ini sampai besar, sampai budi kawinkan. Ya. Dan heran saya itu gini. Kecil sampai besar. Besar ini. Sekolah sudah SMP. Saya datang sama ibunya. Joko udah lupa sama ibunya. Bau bagaimana ya? Nah ini orang tuaku. Mungkin sudah diberitahu itu. Sudah diberitahu. Enggak beritahu. Maka itu mamamu, itu bapakmu, enggak ada. Memang saya enggak boleh, jangan. Walaupun saudara saya itu yang laki, perempuan, anak-anaknya, anak-anak apa itu, keponakannya dia,
jangan. Nggak ada. Kok bisa nih ini orang tua? Ibunya, semua ibunya. Datang itu, loh, bapak, ibu. Saya ini dalam hati ini ketawa. Saya ini. Loh, kok dia tuh kok bisa Tahu. gitu. Anak saya yang nomor 2 yang itu diambil bule saya, bulenya. Adik saya itu di Nganjuk. Sudah besar sekolah rakyat kelas 5. Saya datang sih ke rumahnya dia. Tahu juga. Ya dia. tahu. Kalau ini bapaknya sama ibunya. Oh, Oh, ini. terima kasih Pak. Oh, Ini. Kasih Ya, untuk buah. untuk buah. Ya. yo pulang. Iya. Ya. Ini. Mau tunggu Lupa nasi juga. sudah ini Halo. lama Oh ya, ya. Oh, Siang betul. sudah kan? Ya, semangat terus Kak ya. Makan yang kuat Pak supaya sehat. Ayo. Iya iya Pak. Iya. Mari mari. Akhirnya sampai yang ini nikah. Ya, nikah kan tidak datang juga. Melok kan cuma. Terus saya punya anak 7. Udah Kediri itu. Kalau yang di Madura 3, Kalau yang di sini berapa? sini 3. Ketiga juga. 3, buyutnya 2. Tapi Kristen juga Pak. Ya. Buyut 2. Terus yang Kediri itu buyutnya sudah banyak. 7 sudah kau nikah semua. Wah. Nah, pripun? Oke. Matur nuwun saderengipun badhe wangsul teng kantor malih. Ya, kesukaan. Melanjutkan. Nggih. Sehat terus Kak ya. Ya, Sehat. sehat. Tuhan berkati. Ya. Matur nuwun Gusti berkahi Pak. Tuhan Ini keadaan di panti jompo. Di sana masih banyak ruangan. Di dalam banyak ruangan. Dan ini berderet juga ruangan kamar-kamar. Ruang serbaguna dan ruang kantor. Ya, bagi Bapak Ibu yang punya saudara, keluarga atau tetangga yang sekiranya merasa terlantar begitu, minimal umurnya 60 tahun, tidak punya keluarga sebatang kara, bisa tinggal di panti jompo ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sedapat-dapatnya akan saya menjawab dan memberikan informasi yang Bapak Ibu inginkan. Sampai jumpa.